guys, welcome to Cerita Kopi. Dan kali ini kita udah berada di Warung Sabua. Nah, buat kalian yang pengen banget untuk nongkrong dan cari lokasi buat ngopi-ngopi ya, kalian bisa langsung datang ke sini. Itu lokasinya ada di Pondok Bambu, Jakarta Timur. Jalannya di Jalan Bambu Asri Raya nomor 45. Nah, ini tuh asik banget kalau kalian lihat tuh ya. Itu suasananya hijau banget, asri banget, dan pas banget buat kalian yang suka ngopi-ngopi atau ngeteh-ngeteh cantik ya. Ini bisa langsung datang ke sini guys sama teman-teman, karena buat sore-sore nongki di sini tuh asik banget. Selain kopi dan juga teh, di sini juga sediain makanan berat ya guys. Yang kita udah pesen ini adalah mie cakalang. Ini rasanya enak banget. Dan selain mie cakalang, kita juga udah pesen beberapa menu. Overall kita suka banget sama tempat ini. Kenapa? Karena selain sediain traditional food, mereka juga sediain western food. Jadi kalian gak usah ragu, langsung aja datang ke sini karena this is one stop hangout banget buat kalian. Semua balik lagi bersama dengan kita di BAD. Yes. What is BAD? Bad, you know, yes. Kan itu nggak bahasa Inggris Oh ya, itu BAD. BAD. Berkarya aja dulu ya. Berkarya aja. Oke, nah kali ini kita masuk ke episode kedua Cerita Kopi. Gak usah karena- diomongin dong episodenya dong. Oh iya. Semuanya balik lagi bersama dengan kita BAD. 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 Dan kita masuk lagi ke sesi cerita kopi karena semua berawal dari kopi. Yes. Dan saat ini kita udah di mana, men? Udah di Warung Sabua. Warung Sabua. Warung Sabua. Warung Sabua. Oke, jadi sebenarnya ini kan sesinya sesi cerita kopi. Cuman karena di sini ada beberapa menu yang menggiurkan, jadi kita tertarik untuk mencoba. Dari gue ya. Kalau kopi ini kopinya gue suka banget karena rasanya lebih smooth gitu loh, lebih lembut gitu ya. Rasanya lebih lembut, terus juga kopinya berasa dan nyaman lah di mulut gitu. Nggak terlalu dominan apa gitu. Betul, nggak terlalu strong, nggak terlalu manis juga, jadi pas rasanya. Karena lu pesen kopi yang sama, lu gimana ya? Coba review. Menurut lu gimana? Jujur aja. Kalau aku cocok banget karena ini nggak terlalu strong, ya kan? Tapi Di lambung gulanya? Hah? Gulanya? Lah pas gulanya tuh. Oh, Karena gulanya gula kesehatan, aren. Aren. Gula. Berarti di Bintaro tuh ada pondok kesehatan. Iya. Tunggu nggak kesedek. Gulanya gula aren. Ini enak banget kuahnya, gurih. Terus rasa ikan banget. Tapi serius tuh gurih banget. Mau nyoba? Nyoba dong. Tadi kan gue pesen pedas, ternyata pedas dia itu dikasih cabenya yang banyak. Banyak sama. 1 sampai 10? 1 sampai 10? Karena pertama kali 7. 1 sampai 10? 8,5. 1 sampai 10? 8,5. Gue suka ini. Enak. Lu? Kalau gue yes banget. 9. Woi. Nah, tadi kita udah cobain semua ya, minumannya, makanannya, gimana, enak banget ya. Bismillah. Luar biasa. Tapi yang paling gue suka tuh tempatnya loh. Iya, iya. Suasananya tuh cozy banget, Rumah banget gitu. sama hijau banget ya. Jadi buat apa ya, kayak mata tuh jadinya seger gitu ngeliatin hijau-hijau, suara burung. View pegunungan. View pegunungan. Ada gunungnya. Enggak, terasa view-nya. Oh iya iya. View-nya Vior itu. View-nya Itu pegunungan. Vior. Iya iya iya. View pegunungan. Pedesaan mungkin Iya. maksudnya. Iya. Enak sih, nyaman banget, asri banget untuk suasananya. Jadi lebih ke tenang ya, Yes. gitu. Dibuat yang mau suka ngopi-ngopi, nggak mau Ngeteh bikin sore Betul. gitu. Kamu tidur. Nyaman banget, nyaman banget. Tapi emang yang bikin nyaman tuh kadang-kadang gimana gitu ya. Ya. Nah, kalau gitu langsung aja Oke, kita bahas topik. di topik kita kali ini Apakah adalah itu? yaitu tentang perebut pasangan orang. Ya betul. Nah, gitu ya. Pebasor. Pepasor. Pepasor. Orang. Nah, karena ini seru banget gitu. Seru banget kenapa? Karena kalau gua ya hampir setiap
timeline sosmed gue tuh isinya tuh itu semua gitu loh. Nah, cuma kalau dari sini ini kita mau sharing gitu ya tentang perebut pasangan. Kalau gue tuh yang justru mengganggu pikiran gue sangat gitu ya adalah kenapa sih netizen tuh lebih fokusnya tuh nyalahin ke yang ceweknya, walaupun gue juga nggak membenarkan si ceweknya gitu. Yeah. Tapi seakan-akan yang cowoknya ini kayak didiemin. Iya, kayak kalau kasus kayak gitu kayak yang diserang banget tuh ceweknya ya. Makanya kayak padahal kan Cowoknya juga diserang sih, tapi nggak sebrutal segitunya. ya. Barbar. Karena kalau dari sudut pandang gue ya tentang perebut pasangan orang ya, yang pertama paling bertanggung jawab itu adalah laki-laki. Atau orang yang sudah sadar punya pasangan. Yes. Ya. Soalnya Pak, itu bukan masalah kasus si itu doang. Banyak banget. Lagi banyak sih sekarang, ada beberapa kasus Terkuak, kan. Jadinya seakan-akan kayak apa ya? Jadi kayak ada dua kubu ya. Tuh kubu yang udah mulai biasa aja, hal itu udah lumrah terjadi, sama yang emang bener-bener itu nggak boleh terjadi gitu. Iya. Merebut pasangan orang tuh nggak boleh banget. Dari yang senior dulu. Jadi senior deh. Oh ya, by the way kita belum kenalin. Oh ya, ini sahabat gua. Siapa namanya? Siapa namanya? Ngomong di kamera. Saya Afior. Panggilannya? Panggilnya Afi. Iya, keren. Afior. Gue mau memperkenalkan Fior dulu sedikit. Jadi Fior ini adalah orang yang berjasa dalam proses karir gue di entertain. Fior yang menemani gue, banyak menemani Buat gue. saya juga. Ya, buat Jasa Sarah. buat saya juga. Thank you so much Fior. Jadi tadi sampai mana? Sampai mana tadi? Iya tentang, ya pokoknya lu salah. Iya. Lakinya. Tapi Oh. gimana sebagai kaliannya laki-laki memandang itu kan salah nih, karena dia menjalin hubungan yang benar-benar hubungan komitmen gitu sama yang lain selama 2 tahun. Tapi kalau dia mainnya itu nggak ada komitmen, kayak misalkan cuma iseng-iseng doang dan bukan sama satu orang doang gitu. Tapi kan hitungannya tetap dia selingkuh ya, main gila ya. Nah, menurut kalian itu gimana? Gue selalu menyalahkan yang pertama pihak laki-laki sih. Kenapa? Karena menurut gue laki-laki itu dia itu adalah kepala ya, ataupun juga dia yang punya kendali memutuskan untuk melegalkan hubungan itu atau enggak. Jadi gue akan selalu menyalahkan laki-laki dulu yang pertama. Entah itu maksudnya gini, cewek itu boleh goda gitu. Tapi kalau laki-lakinya sadar, dia memutuskan enggak, gue akan setia sama pasangan gue, akan setia sama keluarga gue, pasti dia akan ninggalin. Yes. Gitu. Menggoda apapun itu ya, karena dia tahu bahwa dia udah punya komitmen, gue harus bertanggung jawab sama pilihan gue. Menurut gue sih selalu pertama laki-laki dulu sih. Kalau kasusnya itu ya. Semua, menurut gue laki-laki, karena Tapi laki-laki kalau yang selingkuh yang ceweknya? Nah, masa lakinya juga yang disalahin? Kalau Kamu punya istri. Lakinya Istri juga. Istri lo yang selingkuh, Selingkuh. aduh gue nggak tahu, gue nggak kuat pikir ini. Tapi lakinya juga. Kenapa gitu? Karena berarti ada satu hal yang mungkin gini loh. Memang manusia itu tidak bisa menyenangkan hati orang secara full gitu ya. Bener gak? Apalagi kalau urusannya udah keluarga. Gue pernah ketemu sama keluarga yang sebenarnya baik-baik aja, tapi karena istrinya atau si cewek ini mungkin kurang puas di hal yang tertentu, atau dia tidak dipenuhi secara material apa segala macam, Kurang nyaman lah. enggak, ada yang kurang nyaman. Mungkin Kebutuhannya kebutuhan materinya kurang, atau kebutuhan seksnya kurang, atau dia butuh perhatian lebih. Ya, Loh, itu ada yang aja alasannya. Tapi selebihnya kan memang tanggung jawabnya ini ada di laki-laki kan sebenarnya. Jadi tetap laki yang salah. Bukan secara harafiah ya, tapi secara fungsi. Betul, perempuan itu kalau itu betul, benar. itu gue setuju. Secara fungsi. Itu betul. Bukan secara harafiah gini loh. Betul. Laki-laki kan imam atau kepala, ya kan? Berarti dia bertanggung jawab untuk mengurusi segala macam tentang kebutuhan keluarga, bukan hanya istri misalnya. Tapi kalau misalnya nih kita ngomong, tapi kalau misalnya ternyata suaminya keterbatasan fisik, keterbatasan materi, mau salahin siapa? Makanya kalau menurut gua sebelum nikah itu pastikan kita tahu bibit bebet bobotnya. Apalagi pastikan kita udah bisa menerima dia apa adanya. Dan harus tahu dulu apa adanya. Iya betul. Jangan sampai pas udah nikah terus ada apanya. Kayak tadi barusan. Iya benar. Iya kan? Untung belum nikah Jebakan tuh. Batman tuh. Iya kan? Bahkan siapa? Jebakan Batman. Harus begitu. Gua sama dia begitu, Cip. Cip. Ini kita aduh kita tebang ya. Iya. Next. Gitu. Citra. Citra.
Tadi kan udah sih. Pernah direbut atau ngerebut nggak? Pengalaman sih nggak pernah. Tapi kalau Pernah nggak dihubungi? Sayang nggak boleh. Oh iya. Jangan. Kalau pengalaman sih nggak pernah, tapi kalau kayak nggak temen deket sih, kayak temen-temen biasa gitu, pernah sih dengar cerita kayak pacarnya direbut sama temen deketnya doang. Tapi untuk Berantem dong? enggak sih, mereka kayak legowo aja, Legowo ya. kayak udah nerima. Tapi Padahal kalau lu sendiri ngalamin itu, cowok lu tiba-tiba menjalin hubungan dengan perempuan lain, lu gimana? kalau gue bakal kasih opsi ke orang. Opsi seperti apa? Opsinya gini, lu milih, ibaratnya lu milih, lu masih mau sama si dia atau sama si gue gitu ya. Kalau misalkan dia masih mempertahankan si cewek itu, ya udah lepasin. Berarti lu memberi kesempatan kalau misalkan dia milih lo, tapi lu udah tahu dia pernah selingkuh, misalkan kayak yang itu 2 tahun gitu, tapi ujung-ujungnya pas udah dikonfrontasi dia milih lo tetap menerima itu. Kalau gue lebih ini, gue mendengarkan dulu penjelasan dari dia. Dia ini nggak ibaratnya, lu bener nggak ngelakuin ini, ibaratnya kan gue tahu dari si ceweknya sendiri yang ngontak gue kan, terus gue langsung ngomongin si orang itu. Nah di situ dia kayak baru mau jujur. Tadinya kalau misalkan anak itu, si cewek ini nggak ngomongin gue juga nggak tahu. Enggak, kalau kasusnya lu yang melihat, gue yang melihat, ya lu memberi kesempatan lagi buat tuh cowok. Konteksnya apa nih? Konteksnya nikah atau pacaran? Iya. Ya ini kan masih Ya, pacaran, pacaran lah, nggak apa-apa. jangan Kita nikah sama dulu. kan pasangan untuk kan gitu. pacaran sih aslinya enggak, tapi karena dia ngomong ya ibaratnya dia menjanjikan kayak gue pengen berubah nih. Oke, gue lihat progresnya. Iya, berarti intinya lu menerima ke- memberi kesempatan ya. Wow, luar biasa. Bagus lo. sih, kalau menurut gue gua. sih no. Gak ada kesempatan Kamu kedua. belum pulih kamu. No, gak ada pulih-pulih nggak. Nih ya, dibuat cewek-cewek luar sana yang belum terikat dengan pernikahan ya. Kalau cowok kalian tuh udah selingkuh gitu ya, apalagi kalau kalian sangat berbesar hati kayak Citra udah kasih kesempatan tapi tiba-tiba selingkuh lagi, udah. Tapi kalau ternyata dia yang ditentukan Tuhan untuk kamu, Nah itu Enggak udah sih. beda Kalau cerita menurut ya. gua Tapi konteksnya sih bagus sih sebenarnya, kalau dari sisi Citra dia ini sabar banget ya. Otomatis masih ngeliat nih orang bener nggak nih, ada perubahannya nggak gitu. Tapi kalau nggak ada perubahannya kan berarti emang udah stop gitu, emang nggak ada obat nih. Terus tapi kalau dari sisi itu si kan soal Sarah, prinsip ya. betul itu nggak salah juga Iya, nggak karena salah. mumpung masih pacaran gitu kan. Aku masih pacaran karena gini, apa yang gue pelajari gitu ya. Kalau udah kebiasaan kayak gitu, selingkuh itu tuh penyakit cuy. Betul. Penyakit. Mau dijanjin kayak gimana, aku nggak bakal berubah gini. Bakal gini, dia gini, diem-diem gini. nyarinya di belakang. Yes, itu. Gue setuju. Kalau misalkan dari hal kecil aja lu nggak bisa berkomitmen, Yes. apalagi nanti sebuah pernikahan udah punya buntut 35 gitu betul. kan, apakah masih iya? 35, Betul. 35, Bisa 35 memegang ekor. janji itu. Betul. Betul sih, gue setuju sih. Karena apa ya? Ibaratnya kayak membuka buku yang sama tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Yes. Gitu. Jadi Kalau tadi yang bilang gimana kalau dia yang dikirim Tuhan, gini, memang kan kita udah takdirkan, kalau menurut gue ya, kita udah takdirkan jodohnya gini-gini, tapi kan kita punya otak. Kita punya akal. logik, yes. Gitu. Kalau misalkan kita udah punya prinsip, kalau gue ya sebagai perempuan, gue udah punya prinsip, gue nggak mau kalau sekali nih cowok gue ngelanggar komitmen gitu, berkhianat, gue nggak mau. Terus ternyata nggak bisa nih, Tuhan udah jodohin lu sama dia, berarti nanti walaupun gue mempertahankan prinsip gue, berarti nanti ada saatnya Tuhan mengubah dia. Ngerti Ya, nggak? betul. Tuh orang betul. jadi 100% berubah. Betul, setuju. Gitu. Nah, caranya gimana gue bisa percaya lagi, ya itu udah campur tangan Tuhan dong. Tiba-tiba hati gue dibuka gitu kan, ya nggak? Betul, Itu. setuju. Berat ya itu. Tapi intinya semua pembahasannya. laki-laki bisa berubah kok kalau udah berumah tangga. Bisa intinya berubah. itu. Enggak, gue nggak setuju. Iya. Enggak semua laki-laki. Enggak, dia bilang bisa. Bisa. Tapi itu Belum tentu mau. Belum tuh ya, Ah. tergantungin samping. itu yang banyak di pikiran cewek-cewek zaman sekarang. Iya, Kayak, betul. nanti mungkin kalau udah nikah dia bisa berubah. Nanti pas udah nikah masih Pada- lagi. yes, Nanti udah punya yes, anak mungkin dia yes, bisa berubah. betul. Nggak bisa, Akhirnya cuy. tersiksa sendiri Nggak ya, bisa, stres ya. Lo bukan malaikat dan lo bukan Tuhan Udah, yang that's bisa right. Bisa berubah asal ada seseorang. kemauan. That's right. Ya, Enggak, asal ada kemauan. Perubahan itu adalah dia yang menentukan dan bukan mulutnya dia yang menentukan. Nah, Betul. jadi menurut gue makanya bagusnya tuh gini, sebelum menikah, kenalin dulu pasangannya tuh luar dalam gitu loh.
jangan cuman baru kenal, ya mungkin ada beberapa kasus yang kenal 2 bulan 3 bulan emang langsung klop karena mungkin sama-sama berdua bisa terbuka apa adanya ya. Satu frekuensi. Yes gitu, itu memang bener ada gitu, tapi jangan sampai kayak apa ya, terlalu terburu-buru gitu loh dalam memilih pasangan sampai akhirnya ya menyesal gitu ya sama keputusannya. Karena kalau menikah itu kan udah bukan ngelibatin kita doang, maksudnya betul keluarga besar gitu anak. Ya contohnya kan kayak yang kasus sekarang ini kan sampai keluarganya tuh ikut-ikut gitu kan, kayak nggak enak banget gitu Dan loh. gue setuju sih kayak yang lo bilang yang salah itu, kita nggak bisa nyalain ceweknya, kita nyalain cowoknya. Ibaratnya kayak rumah gitu kan, orang asing nggak bisa masuk ke dalam rumah kita kalau nggak tuan rumahnya yang bukain pintu. Iya, walaupun ada orang luar lancangnya masuk ke rumah kita, kalau kita tuan rumahnya nggak suka, kita bisa usir dia gitu kan. Betul. Dan itu memang peran sebagai laki-laki. Iya. Yes, laki-laki tuh harus menjaga keluarganya. Kalau gitu ya. ternyata emang ceweknya yang gatel usaha mulu, berarti Anda cari mati. Tapi Berurusan sama Sarah. cuma gue penasaran nih. Kalau tadi kan dari sudut pandang laki-laki ya, maksudnya sudut pandang laki-laki kan kita laki-laki yang harus ngejaga entah itu pacar kita ataupun keluarga gitu ya. Kalau yang udah nikah ya emang harus menjaga keluarga, kalau yang masih pacaran ya harus jaga pacarnya gitu. Tapi kalau dari perempuan gitu, maksudnya kayak karena gue pernah dengar juga gitu, perempuan itu ya mau gimana lagi, namanya udah cinta walaupun dia udah laki orang, tapi gimana dong, kita kan nggak bisa nahan perasaan. Nah itu yang tadi gue bilang, makanya otaknya dipakai. Berarti perasaan harus kalah sama otak ya? Lo iya dong, harus imbang lah minimal, harus imbang. Iya. Karena gini deh, mikirnya kesini aja. Lo jangan mikirin diri lo sendiri gitu. Gue bisa nerima kok laki gue selingkuh, nggak apa-apa, yang penting dia sama gue, yang penting dia masih sayang sama gue. Tapi coba lo pikir ke depannya, lo mau anak-anak lo punya ayah yang kerjaannya main perempuan? Yes, setuju. Karena ya itu tadi ya, apa namanya, kalau ibarat pohon gitu ya, buah kan jatuhnya nggak jauh dari pohonnya. Iya. Ya jadi ya itu sih emang harus bener-bener kita yang tentuin ya, kita mau buahnya tuh seperti apa. Dan itu nanti akan jadi benang yang kusut banget ke depannya, ya kan? Pasti akan problema di rumah tangga gimana, terus anaknya jadi korban, psikisnya keganggu, terus nanti dia jadi melanjutkan lagi pas dia udah besar punya pasangan yang kayak gitu. Modelnya ya. Jangan egois deh sebagai perempuan, cuma mentingin kesenangan sesaat, kayak perasaan baper-baper yang entah itu juga bakal berubah. Berarti solusinya sebelum bapernya bertumbuh jadi pohon, mendingan langsung dimatiin pas jadi benih gitu kan. Yes. Jadi pas ada awal-awal nih kenal nih gitu, ternyata dia udah punya suami, enggak deh, atau dia udah punya istri, aduh enggak deh, jangan ngobrol lagi. Harusnya gitu. Iya. Harusnya kayak gitu. Ngeblok blogger sendiri. Jadi blogger ya, bikin hello guys, welcome to my blog gitu. Bloker kali, bukan blogger. Iya blogger. Sorry. Tapi kita susah sih kalau misalkan nyetir orang yang kayak lu jangan ganggu ini, jangan, pasti banyak banget, apalagi yang kayak cuman alasan materi. Nah yang perlu ngejaga itu ya yang ada di dalam hubungan itu sebenarnya. Jadi mau di luar sana mau kayak gimana godaannya nggak akan ngaruh. Betul. Kalau kita Soalnya ngejaga. godaan itu bakal terus ada. Betul. Bahkan kalau menurut gue akhir-akhir ini justru bakal lebih liar lagi sih ya, karena udah pengaruh media juga, sosial media apa segala macem gitu. Jadi ya balik lagi ke bagaimana kita saling menjaga pasangan kita, saling percaya. Lo kalian punya pasangan yang ternyata bermain api, Gue nggak bisa. apa yang akan lo lakukan? Itu tindakan lo, Kan tadi kalian bilang, oh iya sebagai laki-laki kita harusnya introspeksi diri, kenapa pasangan gue bisa selingkuh gitu. Nah berarti apa dong yang kalian lakukan kalau kalian berada di posisi itu, atau mungkin pernah berada di posisi itu? Gue nggak bakal bisa terima balik lagi ya. Pola pikir gue sama kayak lo sih gitu, karena kalau udah sekali dia cari solusi dengan cowok lain, buat gue akan susah untuk nerima lagi ya. Kepercayaan ya? Karena memang belum nikah, kecuali kalau udah nikah kesalahan apapun pasti gue akan terima gitu. Serius loh? Iya dong. Karena gue harus pertahanin gitu loh, dan gue akan ngebimbing dia supaya jadi lebih baik dan jangan sampai Karena terulang. apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa Betul. Tapi kalau kasusnya kayak yang kemarin, nggak masalah. udah 4 kali ketahuan. Gue akan tetap mempertahankan, karena itu bentuk pertanggungjawaban gue untuk memperjuangkan wanita itu bisa datang ke Kalau udah menikah, Kalau karena udah nikah. menikah udah janjinya bukan sama ceweknya doang, sama Gue Tuhan. janji sama Tuhan soalnya. Makanya gue bener-bener pilih banget. Aku dilamar.
Najis ya mau balik. Oh, jadi gitu guys. Soalnya kalau Ntar dia ngedit geli-geli sendiri. soalnya kalau masih pacaran aja dia pada saat ada masalah terus cari cowok lain itu buat gua Wah, tuh, kan ada quotes yang lagi terkenal kan, carilah perempuan yang kalau ada masalah larinya ke Tuhan, bukan ke laki-laki Oh, lain. Kalau kamu Gue pernah ada di posisi itu. selingkuhin. Nggak tahu udah ada status atau tapi kayak jalan doang berdua. Cuman teman-temannya dia tuh udah pada tahu gitulah. Bahkan kayak congrats ya. Udah kayak gitu-gitu. Karena gue dulu tipe yang kalau ini langsung meledak-ledak kan gue dulu. Iya, bahkan ekstrim hal-hal yang gue lakukan tuh ekstrim. Restoran yang dia habis makan gitu, semua waiters gue panggil, lu lihat ini nggak tadi di sini? Iya gue kayak gitu. Parah. Sampai satpam bioskop tuh, bang kalau ada apa-apa nggak lu diem. angkara murka ya. Gue murka banget karena di otak gue cuma satu, lempar mereka dari lantai 3. Beneran. Tapi itu kan dulu, kalau sekarang Kalau sekarang misalnya kejadian gitu ya, itu semuanya mendukung tuh. gini loh, gue tuh akhirnya sadar kalau apa yang gue lakukan dulu itu akan punya buah, akan menjadi hal yang harus gue terima resikonya. Gitu. Kalau lo pernah melakukan kejahatan, lo akan terima kejahatan pasti, karena tabur tuainya kayak gitu, dan itu yang nggak bisa kita hindari gitu. Tapi selebihnya lo harus belajar untuk menerima konsekuensi atas apa yang lo lakukan. Nah misalnya kejadian gitu, ya gue harus berpikir lebih ke ya udahlah, mungkin dia akan lebih bahagia, dan gue harus berusaha untuk tetap jadi orang yang lebih baik supaya waktu Tuhan siapin yang udah pas dan tepat buat gue, respon gue nggak salah lagi. Gitu. Jadi gue sekarang lebih melatih respon. Emosi, kesel. Cuman gue kan dari dulu bukan tipe yang update status atau meluapkan sesuatu di hal-hal yang orang lain tahu. Nah, gue tuh lebih ngamuknya tuh ke diri gue sendiri. Gitu. Tapi sekarang gue udah santai banget. Jadi kalau kejadian emang gue nggak laku, gue ganteng gini kok. Iya. Oke, jadi gitu pesannya mungkin buat yang lagi nonton gitu ya, kita mengundang semua untuk sama-sama setia sama pasangan kita ya. Saling menjaga sama pasangan. Gue boleh kasih saran Boleh, buat kalian cewek-cewek yang diselingkuhin sama cowoknya, bisa hubungin gue, nanti gue yang wakilin, gue hajar apa gitu. Gua kira lu promosi. Atau mungkin buat kalian yang punya kisah-kisah yang apa ya, yang unik-unik. Yes, yang menarik tentang direbut pasangannya atau ngerebut pasangannya, boleh share di komen, cerita sama kita gitu ya, karena kita Atau DM aja kalau nggak mau disebutin namanya. Ya. DM kesini. Berkarya aja dulu. berkarya aja dulu. Tuh. Dan Gue pede banget ya. Kasih solusi dong. Solusi ya. Tentang kalau dibahas solusi tentang perebut pasangan orang. Berarti kita sebagai korban ya misalnya nih. Berarti kalian sebagai korban. Solusinya yang pertama, hapus semua memori tentang pasangan itu. Hapuskan memori tentangnya. Yang pertama karena harus move on kan. Betul. Harus move on. Jadi ya hindarilah pasangan yang seperti itu dan percayalah bahwa jodoh pasti bertemu. Asik, jodoh pasti. Ini kenapa lagu semua sih? tapi itu terlalu jauh nggak? Jauh sih. Nggak, maksud gua itu langkah yang udah kesekian nggak? Karena kalau menurut gua nih ya, ini sih saran gua aja nih. Kalau misalnya kalian yang jadi korban di sini, yang pertama kalian komunikasikan dulu aja. Karena sekalipun kalian kelarnya harus baik-baik, harus dengan penuh damai. Supaya kalian tidak mempunyai benih untuk melakukan kejahatan yang sama. That's right. Karena kejahatan itu transfer. Jadi lebih baik kalian komunikasikan. Kalau memang mau diselesaikan, harus selesaikan dengan baik-baik. Oke, gua ampuni lu, gua maafin lu. Sekarang silakan lanjutkan hidup lu jangan diganggu hidup gua lagi. Gitu. Supaya tidak ada beban untuk hubungan yang berikutnya, bener nggak? Nah, yang kedua setelah dikomunikasikan, kalian harus lebih belajar lagi untuk mengenali pasangan kalian yang berikutnya. Yes. Dan berikan yang terbaik untuk diri kalian dulu, karena kalau diri kalian sudah happy, baru kalian bisa berikan sesuatu yang terbaik buat orang lain. Amin. Nah kalau amin, emang gue lagi khotbah. Iya. Kalau dia amin, lenje banget mulutnya ya, lata. Biasa di gereja. Amin Tuhan. Kalau Sarah gimana Sarah? Sama sih, Sama sudah ya? terwakilkan. Udah. Citra? Masih kayak gitu. Fior? Ya, idem. Idem ya, sama ya. Oke, betul, kalau gitu memang solusinya kayak gitu, harus baik-baik ya. Ya, Baik-baik. komunikatif dulu aja supaya enak, karena segala sesuatu harus diomongin. Betul.
Tapi kalau sudah terlanjur mengikat komitmen, pertahankan. Pertahankan. Jangan sampai diselesaikan. Jangan kasihan anak-anak kalian nantinya atau kasihan keluarga kalian juga nanti. Betul. Karena itu ada benih yang tertanam nanti. Iya, benar. Terus nih, gue mau kasih sudut pandang juga kalau kalian sebagai orang yang merebut pasangan orang lain. Yes, gimana? Ini kalian closing Ya, ya? bertobat. Beneran. Setuju. Gue pernah begitu. Kita Jadi, sama-sama hitungan 1 2 3. 1 2 3. bertobat. Bertobat. Itu sangat pantangan banget. Iya, nih lebih baik kalian minta maaf ke pasangan kalian, sadarkan kesalahan kalian, omongin, gue minta maaf. Kalau memang pasangan kalian tidak mau terima kalian, ya nggak apa-apa, itu resiko. Harus Buktikan ke jantananmu, ke betinaanmu. Harus buktikan bahwa emang sudah berubah gitu. Iya, udah selebihnya resikonya tanggung, harus berani dong. Karena waktu yang akan membuktikan betul. Iya, Bikin betul. kesalahan harus bisa tanggung jawab. Betul. Kalau memang mau perbaiki ya pasti harus ada effortnya lah gitu. Atau kalian kalau mau konseling, tanya saran-saran ya boleh hubungin Boleh. BAD Entertainment Yes. di Instagram gitu. Atau catat nomor gua nih. Karena kita Tapi akan keluar nomor ngebahas reviewer. karena selanjutnya kita akan ngebahas hal-hal yang tentunya menarik gitu. Jadi jangan lupa like, comment dan subscribe gitu. Dan share juga ke teman-teman Share kalian. juga, dan kita akan terus berkarya karena Karya aja dulu. Emang itu tagline-nya ya? iya. Nggak pakai persiapan. Tahu. Dan itu dilewatin ke gua lagi. Pun gua langsung karya Oke, ini. kalau gitu sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam berkarya aja dulu.